Okay, hi everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will start to discuss about different types of essay. Jadi minggu ini kita akan mulai masuk ke pembahasan masing-masing jenis-jenis essay. Nah, kedepannya nanti kalian akan mulai aktif menulis ya tiap tipe-tipe esainya. Jadi saya harap Anda tidak bosan dengan kegiatan ini karena memang kelas writing itu memang harus dan wajib menulis gitu ya. Jadi persiapan saja, akan banyak penulis nantinya. Untuk the first type that we will discuss is about comparison and contrast essay. Comparison and contrast essay. Anda bisa lihat di modul halaman 32. Ya. See on your book on page 32. This is the explanation. Comparison and contrast essay describes the qualities of a subject or idea by discussing the similarities and differences it shares with a different subject or idea. Ya, jadi kalau comparison, yang namanya compare and contrast itu dibandingkan dan dikontraskan. Comparisonnya itu nanti similarities ya, kemiripannya apa, persamaannya apa. Sedangkan contrast itu lebih ke differences, perbedaan, kontrasnya apa. Tuh ya. Ini untuk comparison and contrast. Misal, contoh, Anda ingin membandingkan antara kota Jakarta dengan kota Kediri. Nah, misalnya apa persamaannya, kemudian apa perbedaannya. Nah, itu Anda sebutkan. Itu ya, itu hanya sekilas contoh. Kemudian let's discuss about the organizations ya. Sama seperti essay yang lainnya, kita akan membuat yang namanya ada introductions, ada body paragraphs, dan ada conclusion atau concluding paragraph. Nah, kalau contrast and comparison and contrast ini nggak apa-apa, cukup dibuat 4 paragraf saja ya. It consists of 4 paragraphs ya. Yang pertama introduction, body paragrafnya 2 saja, and then closingnya 1 atau conclusionnya 1. Okay, let's discuss about introductions. For introductions ya, kita harus you have to write the hook. The hook ini ya seperti apa ya? Seperti sesuatu hal yang untuk memancing reader untuk membaca essay kita. Anda bisa gunakan quote atau Anda bisa gunakan kata-kata yang hiperbola atau apalah yang menarik gitu ya, yang menarik perhatian membaca. Kemudian in the middle ya, in the middle sentences present the subject that is to be compared and contrast. Jadi introduction itu disebutkan dulu apa yang ingin dibandingkan ya. Sebagai introductionnya itu sudah ada subjek yang ingin dibandingkan. Tadi misalnya kota Jakarta versus kota Kediri, seperti itu. Kemudian diakhiri dengan thesis statement. Nah, ini yang bagian penting ya. Thesis statement ini harus fokus membandingkan antara dua hal atau dua subjek ya. Thesis statement ini dibuat semenarik mungkin agar menarik minat pembaca juga ya. Misalnya kita ingin membandingkan kota Jakarta dengan kota Kediri, maka thesis statementnya akan menjadi they are different city gitu ya, but also similar in some way.
itu ya misalnya. Jadi antara kota Jakarta dan kota Kediri itu sebenarnya berbeda, tetapi juga memiliki beberapa persamaan. Nah, itu contoh thesis statement untuk comparison and contrast essay. Oke, masuk ke body paragraphs ya. Untuk comparison and contrast ini kita ada dua teknik ya untuk pengembangan paragraf. Yang pertama itu point by point organization. Jadi kalau yang point by point itu each body paragraph present one main point to be compared and contrasted. Jadi dua paragraf yang setiap paragrafnya itu berisi langsung pada poinnya apa. Misalnya kota Jakarta dengan kota Kediri. Misalnya Anda ingin membandingkan suasana. Ya, suasana. Berarti langsung di situ suasananya perbedaannya apa dan persamaannya apa. Jadi satu paragraf. Ya, paragraf pertama tentang suasana, paragraf keduanya misalnya kalau kota Kediri dengan kota Jakarta misalnya tentang kulineri misalnya. Nah, itu Anda langsung cari persamaan, kemudian perbedaannya apa. Jadi dua paragraf itu tentang suasana dan kulineri, itu point by point. Ya, bisa dipahami sampai sini. Saya ulang, kalau point by point itu berarti satu paragraf berisi tentang satu topik dan langsung disebutkan perbedaannya dan persamaannya dalam satu paragraf, gitu ya. Sedangkan untuk block organization ini adalah one body paragraph is devoted to similarities and one body paragraph is devoted to differences. It means that satu paragraf itu menyebutkan persamaan. Ya, paragraf pertama ya body paragraph ini hanya berisi persamaan semua. Sedangkan paragraf yang kedua itu isinya semua tentang perbedaan. Jadi dibedakan antara similarities and differences. Ya. Contoh tadi kita ingin membandingkan kalau yang pertama point by point kan tadi tentang suasana dan tentang kulineri. Tapi kalau block organization, paragraf pertama itu tentang semua persamaan antara kota Kediri dan kota Jakarta. Sedangkan paragraf keduanya adalah semua perbedaan antara kota Kediri dan kota Jakarta. Tuh, untuk contohnya block organization Anda bisa baca nanti di exercise 1 ya, halaman 33. Anda bisa baca di situ contohnya block organization. Kemudian yang terakhir ada conclusion. Ya, as you know that conclusion is to conclude gitu ya. Ini harus ada summary-nya dari differences dan similarities-nya, poin-poinnya saja. Jadi misalnya tadi menyebutkan tentang kulineri dan suasana, berarti di situ harus disebutkan perbedaannya adalah di bidang kulineri dan suasana. Kemudian diakhiri ya, it often ends with a comment by the writer about his or her feeling about the topic. Jadi ada tambahan feeling dari penulisnya terhadap perbedaan dan persamaan antara dua hal itu ya, atau bisa ditulis future statement atau apapun itulah konklusinya. Oke, itu penjelasan dari saya. Untuk kegiatan hari ini silakan Anda baca modulnya ya, karena untuk menulis itu harus lebih dulu banyak membaca. Jadi silakan dibuka modulnya, dibaca dari halaman 32 sampai terakhir halaman halaman 43. Ya, di situ ada exercise ya, Anda bisa coba untuk kerjakan. Ya, kalau Anda kesulitan bisa di print ya, print out your
modul, jadi lebih enak membacanya gitu ya. Jadi untuk kegiatan hari ini silakan Anda fokus ke buku modulnya untuk membaca contohnya. Karena untuk minggu depan di pertemuan hari Kamis Anda sudah harus bisa membuat contoh ya, mind maps dulu untuk hari Kamis, dan hari Jumatnya sudah harus membuat first draft. Ya, jadi harus dicicil mulai dari sekarang. Kalau sudah punya ide silakan bisa disusun dari sekarang. Nanti untuk platform Google Docs-nya akan saya bagikan infonya di grup gitu ya. Demikian penjelasan dari saya. That's all for me and see you on the next video. Thank you.